Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnani dengan NIM 229018495248. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG di SMP Negeri 1 Seluma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bersedia. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silakan ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa supaya kegiatan kita hari ini lebih mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Ya, semoga doa-doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan sekarang Ibu akan cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir Pak Ketua? Hadir semua. Oh, semua alhamdulillah. Berarti kita sudah dikasih sama Allah nikmat kesehatan untuk bisa bertatap muka pada hari ini, dan semoga Allah selalu limpahkan kita kesehatan. Amin. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, hari ini kita awali juga pembelajaran kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada nggak ya yang kira-kira bersedia untuk menjadi dirijen? Silakan. Siapa namanya tadi? Silakan. Semuanya dimohon untuk berdiri, ya. Lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila Kamus Semagung. Terima kasih kepada dirijen yang sudah membimbing kita, memandu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semoga rasa nasionalisme kita semakin meningkat, ya. Oke, sudah siap kira-kira pembelajaran hari ini? Siap. Sampah-sampah sudah tidak ada? Atribut lengkap? Lengkap. Ya, oke, kalau memang benar sudah siap, kita akan lebih meningkatkan kesiapan kita dengan melakukan SPG, ya. Dan SPG ini gunanya supaya kita lebih siap dalam belajar dan lebih semangat dan lebih senang untuk menghadapi dan melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Siap kira-kira melakukan SPG? Siap. Silakan, nanti kita akan melakukan gerakan, ya, Ibu contohkan dulu terlebih dahulu, atau kita langsung aja, ya, nanti sembari ikuti gerakan dari Ibu. Bisa? Silakan semuanya berdiri. Yang paling tinggi geser sedikit supaya nanti nggak nonjok temannya, ya. Nah, kita mulai, ya. Saat ini harus bahagia, nggak boleh ada yang masih ada yang merenggut nggak? Udah bisa senyum semua? Bisa. Kita mulai 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan.
kegiatan berikutnya, Ibu akan tanya dulu nih. Halo, masih semangat? Ibu akan tanya dulu nih, kira-kira masih ada yang ingat nggak ya materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ada nggak kira-kira yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan, Radi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kalian. Benar sekali ya, bahwasanya minggu lalu materi kita adalah faktor pendorong dan penghambat ya. Bahwasanya seseorang bisa melakukan mobilitas sosial ya, itu tentu dengan adanya faktor pendorong. Bahkan orang bisa terhambat untuk melakukan perubahan dengan adanya faktor penghambat. Kedua faktor ini tentu akan mempengaruhi seseorang bisa melakukan mobilitas atau tidak. Luar biasa, Radia. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan model pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Silakan diperhatikan di depan ya. Boleh nggak Ibu minta bantuan siapa yang bisa membacakan ini ya? Boleh? Siapa? Ada yang mau? Ya, Ruslan boleh ya? Boleh? Iya, boleh. Silakan dibaca, Ruslan. Apa tulisan yang di depan itu ya tentang tujuan pembelajaran? Terlihat nggak, Ruslan? Kurang terlihat. Ada nggak? Oh ya, si Aurel ya. Aurel lebih nampak kan? Ya, tinggal membaca Aurel. Bisa Aurel? Bisa. Oke ya. Silakan Aurel. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery. discovery learning, peserta didik dapat Menganalisis ya. menganalisis saluran mobilitas sosial dengan tepat melalui model pembelajaran Discovery ya. discovery learning. Peserta didik dapat menganalisis dampak mobilitas sosial dengan tepat. Siswa dapat membuat laporan hasil diskusi. Siswa dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Aurel. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Artinya pada hari ini kita menggunakan model pembelajarannya adalah model discovery learning ya. Di mana rangkaiannya akan kita lakukan pada hari ini ya. Paham kira-kira? Terima kasih ya Aurel. Kemudian adapun teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini, disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah penilaian sikap ya, kemudian kedua pengetahuan dan keterampilan. Sikap, di mana perilaku kalian hari ini, baik itu dalam melakukan diskusi maupun presentasi, Ibu akan melakukan penilaian. Kemudian sikap peduli kalian antar sesama teman ketika sedang melakukan diskusi juga akan Ibu nilai. Ya, itu penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan nanti di akhir Ibu akan melakukan evaluasi dengan memberikan soal dan kalian akan menjawab soal-soal itu. Itu penilaian pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Oke, keterampilan akan Ibu nilai juga nanti tentang bagaimana cara kalian melakukan presentasi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audien ketika kelompok kalian sedang melakukan presentasi. Kemampuan kalian menjawab dan kemampuan audiens dalam bertanya juga akan Ibu lakukan penilaian yang termasuk pada poin penilaian keterampilan. Paham anak-anak? Paham. Luar biasa ya. Kemudian berikutnya Ibu, kita masuk pada tahap kegiatan inti pembelajaran ya. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, Ibu akan tampilkan video dulu. Mau nonton nggak? Mau. Ya, kalau kalian pasti senang kalau diajak nonton kan? Ada yang suka nonton film Korea? Ada? Ada. Ya, kebetulan Ibu nggak suka kalau nonton film Korea ya. Nah hari ini kita tonton video motivasi.
pasti ya tentunya yang akan mengantarkan kita kepada materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, silakan disimak baik-baik ya. Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu. Indonesia adalah seorang wanita berusia. Pemilik nama lengkap Yovania Ashifa Jami adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang mendadak viral di media sosial. Yovania kerap membagikan konten tentang pengalamannya sebagai penyintas rumah sakit gangguan mental. Kini, anak bungsu dari dua bersaudara ini telah dinyatakan sembuh dan masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia loh teman viral. Seperti apa? Air berkali-kali maksudnya tanya kan 3 kali, jadi sempat balikan juga, jadi bingung kok apa. Semangat terus, mama juga terima kasih banyak ya. Silakan selamat lagi ya pertanyaan. Ya, gimana? Menonton video tadi terinspirasi tidak? Terinspirasi. Masih ya. Orang yang dalam gangguan jiwa, ya kan, bisa masuk diterima di perguruan tinggi ternama, ya kan? Lantas bagaimana kita yang sehat? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Ya. Oke, selanjutnya tentu dengan video tadi nggak semata-mata ibu hanya suruh kalian menonton, mendengar ya, tapi tentu ada respon ya dari video tadi. Kira-kira ada nggak yang bisa ditanyakan atau diberi tanggapan dari video tadi? Kira-kira ada yang bisa ditanyakan atau ditanggapi, dikomentari? Silahkan, ada? Saya Bu, Iya, silahkan Aurel. mengapa dia bisa diterima di Universitas Indonesia? Luar biasa, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dong buat Aurel. Silakan. Sebelum ibu akan jawab ini, ya, ibu akan lempar dulu pertanyaan ini ke kalian. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Aurel tadi? Mengapa dia bisa diterima padahal dia katakanlah orang ODGJ? Ya, ada nggak yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, silakan Ica. karena Yovenia berusaha untuk sembuh dari gangguan jiwanya karena ada orang-orang di sekitar. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ica. Kok tepuk tangannya nggak semangat? Kenapa belum sarapan? Udah sarapan? Ya. Kalau udah sarapan udah otomatis ada energi kan gitu ya. Kalau sudah ada energi berarti kita harus semangat. Makanya mukanya jangan ditekuk, harus senyum, sumringah gitu kan? Ya. Lihat ibu nih. Ibu selalu senyum, sumringah, semangat ya. Masa ibu yang semangat kalian nggak semangat? Masih semangat ya? Masih. Coba senyum bersama. Luar biasa ya. Itu jawaban dari Ica, luar biasa kata Ica. Kenapa dia bisa diterima ya? Jawaban pertanyaan dari Aurel, terus Ica menjawab karena dia ada usaha untuk sembuh. Ya, orang yang sakit, ya, kalau dia sendiri nggak ada usaha untuk sembuh atau nggak ada orang-orang di sekitar kata Ica tadi ya, yang peduli mau mengobati dia atau bagaimana, maka kita nggak bisa berubah dari kondisi, dari keadaan. Ya, tapi karena kita ada kemauan untuk sembuh dan ada orang-orang yang di sekitar kita peduli, katakanlah keluarga kita, maka seperti kejadian yang terjadi pada Yovania, dia bisa sembuh dan bisa diterima. Tapi ingat, kita tidak boleh mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang peduli dengan kita hingga kita bisa sampai pada saat ini berkat adanya orang-orang yang di sekitar kita yang peduli dan sayang pada kita. Betul nggak? Oke, sekarang itu pertanyaan tadi ya dari video. Kira-kira ada tanggapan lain nggak? Ada komentar lain nggak dari video tadi? Iya, silakan Aziza. Dengan video yang sudah ditayangkan dapat dinyatakan bahwa dia melakukan mobilitas sosial melalui saluran pendidikan dan dia melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Aziza.
Nah sekarang terima kasih atas pertanyaan dan komentar serta jawaban dari teman-teman tadi yang sudah berusaha. Sekarang Ibu akan meminta kalian ya membuat pertanyaan ya yang akan menjadi permasalahan yang kita diskusikan pada hari ini ya. Baik itu terkait dengan video dan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah dibacakan oleh Aurel ya. Oke, silakan dibuat pertanyaannya di kertas 1 lembar ya. Dibuat, kemudian nanti Ibu akan ambil pertanyaannya. Silakan. Udah ya? Silakan. Ya. Tunggu sebentar ya, Ibu akan cek dulu dari koleksi pertanyaan yang sudah kalian buat terkait dengan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tunggu sebentar ya. Ya, luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah kalian ajukan ya. Kemudian Ibu lihat tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini ya. Namun tentu akan Ibu batasi, tidak semua masalah yang kalian tanyakan tadi akan kita angkat dalam diskusi pada hari ini. Ibu akan batasi 4 pertanyaan atau 4 masalah saja yang tentunya nanti akan kita jadikan bahan diskusi kita pada hari ini ya. Ada tadi 4, ada yang menanyakan bagaimana caranya seseorang individu bisa melakukan mobilitas sosial melalui saluran mobilitas diantaranya ada pendidikan, politik dan segala macam. Kemudian ada tadi yang menanyakan dampak positif dan dampak negatif daripada mobilitas sosial. Oke, kalau sudah kita akan bagi kelompok dulu ya. Itu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kita akan menghitung dan akan kita bagi kelompoknya secara heterogen ya. Artinya nanti imbang antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki ya. Silakan kita hitung dari 1 sampai 4, paham? Nah, ya kita mulai dari Peri ya. Peri? Iya. 2, terus 3, 4. Nah ya, selanjutnya Ibu akan cek dulu laki-laki dulu ya. Laki-laki yang merasa laki-laki ya. Nanti jangan perempuan itu pula ya. Oke, silakan dimulai laki-laki. Mulai lagi dari belakang. Ya, 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3. Oke, ingat nomornya? Ingat? Oke, sekarang perempuan ya. Dimulai dari selain yang tadi ya, dari Ica ya. 1 sampai 4. 1, 2. Oke, ada yang belum? Ini udah ya. Oke, ingat nomornya? Ingat? Oke. Nanti kita akan berdiskusi. Ingat, kelompok 1 jangan sampai membelakangi posisi duduknya nanti, apalagi pas presentasi jangan sampai membelakangi papan tulis ya. Harus menghadap ke papan tulis, paham? Ketika presentasi. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini. Kelompok 1 ini gabungkan aja ya. Kelompok 2 ini gabungkan aja ya. Kelompok 3 sini aja ya, gabungkan. Kelompok 4 di sini aja. Ini sama meja ini kalian gabungkan. Paham?
materi apa, masalah apa yang akan dia bahas. Silakan, mohon untuk berpindah, tidak terlalu berisik ya. Kursinya diangkat. Itu gabungkan yang lain ya. Kursinya diangkat dan tidak terlalu ribut ya. Jangan mengganggu ibu, mau lewat kata ibu. Jalan jangan diisi. Jalan jangan diisi. Ya teman-teman, saya sudah menemukan jawaban dari pertanyaan. Ya. Biasa ya. Ya teman-teman, saya sudah menemukan 6 saluran mobilitas sosial lembaga keamanan dan ekonomi. Apakah kalian sudah menemukannya juga? Ya, biasa ya. Apakah kalian menemukannya juga? Ya. Luar biasa ini kelompok 2 ya. Yang batas titik aja. Itu sini, yang ini. Ini batas ini aja. Oke. Sudah selesai? Siap kita presentasi? Biasa. Kita akan melakukan presentasi. Jangan lupa, halo, ketika teman yang kelompok lain sedang presentasi, kalian mempersiapkan pertanyaan supaya diskusi kita lebih menarik ya, gitu. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1. Yang lain tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Naufal Rasidi dan anggota kelompok saya Teza Ariana Anica Radianto Farelison Nuyamri Iki Aryan Saputra. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok-kelompok saya. Tingkat pendidikan dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Inklusif pendidikan dimaksud bukan hanya pendidikan formal, namun juga informal dan non-formal. Sebagai contoh, sekolah dan universitas merupakan industri pendidikan yang berperan sebagai saluran mobilitas vertikal bagi seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang mempan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Apabila mobilitas politik suatu negara kacau, maka akan menyebabkan lambatnya proses mobilitas sosial di masyarakat. Sekian, itu saja presentasi saya dengan kelompok saya hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Kelompok apa tadi namanya, Nak? Pilot. Kelompok pilot, luar biasa ya. Nah, sekarang dipersilahkan. Ada nggak ya kira-kira yang ingin bertanya? Ya, silakan. Aziza. Berikan contoh. Iya. Berikan contoh. Maaf, dikenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok apa gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Mahdiani. Saya dari kelompok pilot akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Pilot ya. berikan contoh seseorang melakukan mobilitas sosial melalui saluran politik. Luar biasa. Tepuk tangan buat pertanyaan Aziza. Silakan kelompok pilot langsung menjawab.
Terima kasih kelompok poluan sudah memberikan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok poluan. Contoh, ada seseorang mencalonkan diri ke anggota DPRD, lalu dia memenangkan suara terbanyak dan dia terpilih menjadi ketua dewan. Sudah? Sudah. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat kelompok kita. Oke, sekarang sudah cukup. Silakan diakhiri dulu kelompok pilot. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Ya, bukan kelompok 2 ya, biasa kan menyebut nama kelompoknya. Kelompok guru. Silakan kelompok guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Indra Hadi, berasal dari kelompok guru, dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok guru. 1. Amegian, 2. Yepi, 3. Redki, 4. Iqbal, dan 5. Asmi. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok guru atau kelompok kami. Sarana individu melakukan mobilitas saluran ekonomi. Hampir sama dengan situs pendidikan organisasi keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memungkinkan orang untuk mendapatkan status sosial tertentu dan merubah status sosial. Organisasi ini bersifat relatif, terbuka dalam meningkatkan status seseorang. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok guru. Iya, luar biasa. Biar semangat, tepuk tangan dulu dong. Iya, silakan kelompok lain yang memberikan pertanyaan ke kelompok guru. Ada nggak ya kira-kira? Ada? Yang memberikan pertanyaan ke kelompok guru? Ada nggak ya yang ingin memberikan pertanyaan ke kelompok guru? Saya Bu. Ya, silakan Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok guru. Ya. Berikan contoh seorang melakukan saluran ekonomi. Ya, maksud Aurel, contoh seseorang melakukan mobilitas melalui saluran ekonomi. Ya. Gimana kelompok guru mau langsung dijawab? Luar biasa. Silakan Suami. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aurel. Seseorang yang berawalnya berjualan koran di pinggir lampu merah dan akhirnya dia membuka 4 cabang toko buku dan mempekerjakan lebih dari 200 orang karyawan, dan dia menjadi sukses dan kaya raya. Dengan demikian dia sudah melakukan mobilitas melalui saluran ekonomi. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok guru. Oke. Bagaimana Aurel? Sudah terjawab? Sudah, luar biasa. Sudah ya, cukup dari kelompok guru. Silakan diakhiri terlebih dahulu. Nah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok guru. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok guru. Sekarang kita akan melihat penampilan dari kelompok dokter. Ya, silakan kelompok dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia dengan anggota kelompok Risita Anggraini, Zalwa, Alzito Repaldi, Gila Fajri, dan Ramadan. Kami berasal dari kelompok dokter. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dokter. Dari permasalahan bagaimana dampak positif mobilitas sosial, yaitu
baik. Cukup dari kelompok guru. Ya, sekarang kita kelompok terakhir yang akan melakukan presentasi yaitu dari kelompok Polwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Mariani dan anggota kelompok Siva Mirani Putri, Indah Precipta, Utsir Ibrahim, dan Robi Putra Haji. Kami dari kelompok Polwan akan mempresentasikan hasil diskusi pembelajaran hari ini. A. Terjadinya konflik mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. B. Gangguan fisiologis seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang dia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Dampak positif yang pertama adalah mendorong kemajuan seseorang. Hal ini karena mobilitas sosial bisa berdampak pada status seorang yang terjadi rendah menuju status sosial yang lebih tinggi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok Polwan. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok Polwan. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Ibu mau minta dulu nih. Ada nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan. Silahkan, Yepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Mawardah. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa terdapat 4 saluran mobilitas sosial, yaitu saluran ekonomi, saluran politik, saluran profesi, dan saluran pendidikan. Kemudian dengan melakukan mobilitas sosial akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Luar biasa. Tepuk tangan buat Yepi. Ya. Ibu akan memberikan materi penguat. Pada hari ini yang kita bahas adalah saluran dan dampak mobilitas sosial. Ya, itu materi kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama, Ibu akan memberikan penguatan pada materi saluran mobilitas sosial tadi dari kelompok, mulai dari kelompok pilot, kelompok guru, kelompok dokter, dan kelompok polwan sebenarnya sudah menjelaskan apa itu yang menjadi saluran mobilitas sosial. Ya, bahwasanya saluran mobilitas sosial itu ada 4, ada saluran ekonomi, profesi, politik, dan pendidikan. Kemudian yang berikutnya ini dampak mobilitas sosial. Halo. Ya, dampak mobilitas sosial ada 2. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif maksudnya dengan melakukan mobilitas sosial akan membawa pengaruh baik kepada kita. Dengan adanya mobilitas sosial juga membawa dampak negatif. Salah satunya terjadinya konflik. Kita lanjut ke, silakan kembali lagi tempat duduknya. Kita akan melakukan evaluasi. Nah, jangan menghalangi jalan ibu ya.
ini Ibu akan melakukan refleksi. Ya, melakukan refleksi, Ibu akan menanyakan ke kalian, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Luar biasa. Apakah kalian termotivasi belajar hari ini? Iya. Ya, oke. Itu berarti pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kemudian berikutnya Ibu akan menyampaikan pesan moral. Pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Ya, pesan moralnya adalah bahwasanya kita tidak boleh meremehkan keadaan seseorang untuk bisa melakukan mobilitas sosial, ya, atau jangan pernah kita meragukan keadaan seseorang untuk bisa dia mencapai kesuksesan. Karena ketika Allah menghendaki orang yang tidak punya kemampuan bisa melakukan atau bisa mencapai kesuksesan. Ya, berikutnya adalah Ibu akan memberikan pengumuman ya kepada kalian bahwasanya kelompok terbaik penampilan diskusi presentasi kita hari ini adalah kelompok guru. Tepuk tangan dong buat kelompok guru. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas materi tentang pluralitas. Kalian baca materi itu di rumah dari buku paketnya, persiapkan diri baca sendiri secara mandiri dulu di rumah, dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup karena tadi kita sudah awali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.